Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi baru yaitu tentang JavaScript. Yang mana JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang kecil ya. Ini berjalan di sisi klien atau di browser. Serta script yang pertama kali ini, ini dikembangkan oleh Netscape untuk membuat dokumen web yang dinamis. Jadi ini kalau teman-teman mungkin sudah mempelajari PHP ya, dalam tentang PHP, selain dari bahasa pemrograman PHP itu ada bahasa pemrograman JavaScript, atau mungkin teman-teman sudah belajar tentang Java ya, itu ada bahasa pemrograman juga. Ini juga ada bahasa pemrograman yang namanya mirip dengan Java, tetapi secara codingannya itu tidak mirip. Itu namanya adalah JavaScript. Ini saya ulangi lagi, ini dia berjalan di sisi klien. Kalau tadi Java PHP itu berjalan di sisi server, tapi kalau JavaScript ini di sisi klien. Lalu keistimewaannya apa di JavaScript ini? Ini adalah dapat ditambahkan pada dokumen HTML. Ya, ini bisa satu file dengan file HTML, sehingga dokumen ini bisa lebih interaktif dan menambah fungsionalitas halaman web. Jadi maksudnya apa fungsionalitas halaman web? Contohnya mungkin kalau teman-teman sudah pernah mengunjungi e-commerce ya, itu ada yang ada yang add keranjang, tambah keranjang. Kalau kita mau beli produk apa, itu kita bisa masukkan di dalam keranjang. Nah, itu ada dua cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan cara yang berbasis server. Dia menyimpan produknya itu yang mau dibeli itu disimpan di database. Tetapi ada cara lain selain seperti itu, yaitu disimpan di dalam session. Nah, cara menyimpannya itu pastinya kita menggunakan menggunakan JavaScript. Jadi untuk menambahkan ke session atau apa itu perlu JavaScript untuk melakukan itu. Lalu selain itu ya, JavaScript ini juga ada yang namanya AJAX nantinya. AJAX itu adalah Asynchronous JavaScript and HTML. Ini adalah sekumpulan teknis pengembangan web yang memungkinkan aplikasi web untuk bekerja secara asinkron atau tidak langsung, memproses setiap request yang datang ke server, tapi di sisi background nggak terlihat. Di sisi background ya. Jadi contohnya adalah ketika kita mengunjungi suatu website, kita akan pindah halaman. Itu di browser itu biasanya ada loadingnya. Itu adalah ya pindahnya secara sinkron. Dia pindah halaman secara sinkron. Kalau yang asinkron itu adalah ketika kita pindah atau melakukan proses apapun itu, tetapi tidak melakukan reload halaman. Contohnya tadi ketika kita add keranjang, itu yang dinamakan asinkron. Dia tidak terlihat dan dia diproses secara di background. Lalu perbedaan JavaScript dan Java ya. JavaScript ini tidak memiliki penulisan yang statis dan kontrol kuat. Ya betul, karena di JavaScript ini kalau kita menuliskan variabel itu kita tidak perlu menuliskan tipe datanya apa seperti di Java itu ya. Kalau di Java kita harus detail, kita menuliskan variabel itu tipe datanya apa, itu harus dijelaskan sebelumnya, tapi kalau di JavaScript tidak. Lalu perbedaan yang lain, kalau di JavaScript itu diterjemahkan di interpreter client, tapi kalau Java kompilasi di server dan dieksekusi pada klien. Kliennya ini mengeksekusi, lalu di servernya itu akan mengkompilasi apa yang dikirim dari sisi kliennya itu. Lalu yang lain adalah menggunakan built-in object, extendable object tanpa kelas dan inheritance. Ya ini memang tanpa kelas, tanpa inheritance. Kalau kita membuat project yang besar itu tidak tidak disarankan untuk menggunakan JavaScript.
karena kalau kita membuat project yang besar, kita pastinya perlu yang namanya inheritance, class, dan lain-lain untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan, dan nanti kalau kita akan perbaiki itu lebih mudah. Lalu kalau di Java itu memiliki class dan inheritance pasti ya. Lalu ini contoh penulisan di JavaScript. Kalau ini adalah dimasukkan ke dalam file HTML. Ini di atasnya ini ada file HTML, head, title, tutup head. Berarti ini pastinya teman-teman sudah paham. Lalu letaknya itu ada di mana? Nah, ini ada dua ya. Mau di dalam HTML atau di luar HTML. Kalau di dalam HTML kita bisa tuliskan dengan membuka dulu dengan tag script dan jangan lupa ditutup tag script. Nah, nanti bahasa JavaScript-nya itu dimasukkan ke dalam ini tag script ini. Lalu posisinya di mana? Posisinya bisa di atas ya. Ini bisa di halaman saya pakai pen dulu. Nah, ini bisa ditaruh di sini di head ini ya. Script ini kita bisa masukkan ke dalam head ini, atau juga kita bisa masukkan ke dalam body ini. Nah, lokasinya di mana? Nah, ini bebas ya. Lokasinya bebas, tapi kita harus pahami dulu JavaScript-nya itu mau ngapain. Kalau JavaScript-nya itu mau mengolah ID pada tag HTML, ingat ya, mengolah ID pada tag HTML. Nah, ini harus peletakan JavaScript-nya ini harus setelah file HTML, setelah tag HTML-nya, tag ID yang dipanggil itu. Contohnya, misal saya punya form ya, form namanya adalah nama. Nah, ini misal nama. Kita buat JavaScript-nya itu setelah nama ini. Nah, setelah namanya. Kenapa? Karena ketika ini nanti kita panggil, misal kita get dokumen ID-nya nama. Nah, itu pasti masuk ketemu di atasnya. Lalu ini kalau bahasa JavaScript-nya dimasukkan ke dalam file HTML. Lalu cara yang kedua adalah file JavaScript-nya ini di luar file HTML. Nah, itu caranya sama seperti CSS, kita harus mengimportkan dulu. Kalau CSS kemarin itu kita mengimportkan dengan tag link, tapi kalau JavaScript kita mengimportkan dengan tag script, src, lalu nama filenya apa, lokasinya di mana. Ini pas harus ketemu dulu ya. Kalau nggak ketemu nanti nggak bisa ya. Lalu bawahnya ini kita tidak perlu lagi menambahkan script seperti ini, karena semua script sudah ada di nama file ini. Nah, ini contoh program JavaScript. Ini yang scriptnya ada di dalam file HTML. Ini ada data dari badinya seperti ini. Ini tidak ada tag HTML ya. Di sini ada sebentar, ini ada tag script. Di dalamnya tag script ini ada dokumen write. Nah, ini fungsinya apa? Nah, dokumen write ini fungsinya adalah untuk menuliskan suatu dokumen yang nantinya akan ditampilkan ke dalam desktop. Akan ditampilkan ke dalam browser, atau mungkin yang bisa kita lihat. Itu namanya dokumen write. Lalu nanti ada lagi yang namanya dokumen write, belakangnya ada tambahan ln kecil semua. Itu apa artinya? Ini ada, ini ya, ini ada ln. Ini fungsinya adalah ini nanti ketika ln itu artinya line, ganti baris. Kalau ada ln nya ini nanti dia ganti baris. Oke, sebelum sampai ke situ saya mau mundur dulu.
Nah, di sini ketika ini dokumen write ini kita jalankan atau ini program ini kita eksekusi, hasilnya ada di bawah ini. Jadi belajar program JavaScript ini akan tampil di halaman browsernya ini ya, halamannya. Ini untuk ini, lalu title-nya ini untuk ini. Yes. Jadi di sini tidak ada tag HTML di dalam body ini, tidak ada span apa-apa, mau belajar program JavaScript tidak ada ya, semua ada di dalam tag script. Lalu yang selanjutnya ini adalah menampilkan teks dengan urutan sesuai script. Nah ini tadi contohnya ini tanpa tag HTML. Yang kedua ini adalah kita ada tag HTML-nya. Ini ada p tag div ini ya, miliknya HTML. Ini pertama adalah mencetak ini baris pertama. P karena P itu adalah paragraf, dia memberikan memberikan ganti baris secara otomatis sehingga hasilnya nanti seperti ini. Nah ini udah ganti baris dia karena dia paragraf sebenarnya. Lalu yang kedua ini adalah script. Nah ini JavaScript. Di dalamnya ini dia menuliskan ini baris kedua, dia mencetak ini ya. Ini ya. Lalu yang ketiga ini adalah ini baris ketiga. Ini P paragraf, dia mencetak yang ini. Nah ini urut teman-teman sesuai code yang dituliskan di program. Kalau yang pertama baris pertama ya pertama ini nanti yang dicetak, ini yang dicetak yang kedua, ini yang ketiga. Lalu ada lagi ini, nah ini ada title ya titik seperti biasa. Ini tidak ada tag HTML dalam body ini, semua script, dokumen, write, print. Nah ini print ini fungsinya apa? Print ini ada fungsinya untuk ini ya. Sebentar. Print ini kok gak ada tutupnya? Ini salah, ini harusnya ada tutupnya, nggak bisa, ini hapus ya, ini kita pakai ini. Lalu ya ini B ini fungsinya bold ya, style font size 20 px. Dan yang kedua ini adalah selamat datang di JavaScript. Yang ketiga ini adalah tutup B. Ini artinya apa? Ini nanti ketika dituliskan di HTML atau mungkin ini akan dikompil, ini akan jadi sebuah tag HTML. Jadi nanti jadinya tag HTML yang dicetak adalah B style ini. Sehingga hasilnya dari tiga ini ya, tiga ini adalah yang ini. Nah ini selamat datang di JavaScript. Style dia pertama B itu adalah bold. Nah, stylenya ini font size-nya ada 20. Nah ini font size-nya 20, jadi besarnya seperti ini. Lalu yang kedua ini adalah ada I, itu adalah untuk mencetak miring. Di dalamnya I itu ada contoh program sederhana menampilkan teks, sehingga dari ketiga ini itu akan mencetak ini contoh program sederhana menampilkan teks. Nah ini dia cetak miring ya. Lalu yang terakhir ini adalah dokumen LN ini ganti baris ya dengan JavaScript. Nah ini tanpa ada pengaturan stylenya, jadi dia dicetak sesuai default. Nah, ini ya. Lalu di bawahnya ini ada tulisan objek dokumen mempunyai dua metode untuk menuliskan teks, yaitu write dan write-ln. Metode write digunakan untuk menuliskan teks tanpa ganti baris, sedangkan metode ln digunakan untuk menuliskan teks dengan ganti baris. Ini ya.
Lalu contoh program JavaScript selanjutnya, ini ketika JavaScript-nya ini adalah di beda file dengan HTML. Ini kita membuat dulu file namanya script.js, kemudian di dalamnya kita tuliskan seperti ini. Ini sama persis dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian bagaimana caranya ketika kita mau menggunakan script ini? Caranya adalah kita pertama adalah mengimportkan ini file scriptnya ini ke dalam file HTML. Ini kita sudah importkan di sini. Kemudian di dalam body ini kita tidak usah tidak perlu menambahkan JavaScript lagi karena sudah ada di dalam file script.js. Nah, ketika ini kita compile, nah hasilnya seperti ini, sama ya. Lalu ini yang terakhir, ini untuk pendahuluan JavaScript. Ini sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript juga menyediakan fasilitas untuk menuliskan komentar. Komentar ini berguna bila nantinya Anda atau orang lain membaca program. Memberikan komentar dalam JavaScript dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kita kalau menggunakan seperti ini adalah untuk yang single line atau untuk setiap baris, hanya satu baris. Atau kita bisa menggunakan seperti ini, slash bintang-bintang. Ini juga ini lalu tutup ini fungsinya untuk multi line. Kalau ada 5 baris, kita mau komen semua gitu, itu kita menggunakan teknik seperti ini. Ya, lalu ini tugas ya. Ini tugas, buatlah tampilan website menggunakan JavaScript di dalam HTML yang hasilnya seperti berikut. Nah, ini ada selamat datang di JavaScript, hasilnya seperti ini ya. Ini dia tercetak di tengah-tengah. Clue-nya dia menggunakan heading 1 dan rata tengah. Kumpulkan dengan cara copy paste script ke dalam. Oh, ini nggak usah ya. Ini karena ini berlaku yang semester kemarin. Intinya nanti file ini silakan upload ke e-learning. Nah, itu ya. Nanti akan saya buatkan tempatnya untuk upload. Nanti silakan teman-teman upload, dan maksimal pengumpulannya adalah di tanggal 3 April 2021 gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di komentar atau mungkin bisa tanya secara langsung ke saya melalui WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.